Apakah kalian ingat adegan ini? Tunggu. Jadi kau yang tadi menelpon dan turun dari bis? Lantas siapa yang memainkan tombol lampu? Jangan nakal. Ini adalah ending scene dari salah satu episode SpongeBob SquarePants yang berjudul Graveyard Shift atau Shift Kuburan. Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya siapa sosok ini? Buat yang nggak tahu, sosok tersebut adalah Count Orlok. Sebuah tokoh dari film Nosferatu yang mengambil inspirasi dari karya klasik yaitu novel Bram Stoker Dracula. Dan kebetulan pada tahun 2024 kemarin mendapatkan sebuah remake dari Tangan Dingin. Hark! Triton! Hark! You are force! So you wish me to prove my enmity as well? I will leave you 3 nights. Tonight was the first. Dan bisa gue bilang remake ini merupakan adaptasi film vampir terbaik di era modern. Namun, film hantu ini bukanlah film horor. Dan hal tersebutlah yang membuat film ini sangat layak ditonton. Aneh ya, gimana jadinya film hantu kalau nggak horor? Oke, gua ralat sedikit. Nosferatu adalah film hantu yang tidak seram. Iya, dia masih membawa unsur horor, akan tetapi bukan horor hantu yang membuat kita ketakutan sampai ke bawah mimpi atau bahkan nggak bisa tidur. Karena Nosferatu lebih menjerumus ke arah dark fantasy dan psychological horror. Horor sendiri tentunya tidak hanya berlaku untuk sosok hantu yang menyeramkan dan jump scare yang membuat kita tutup mata atau lompat karena kaget. Horor bisa tampil dari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, merambah ke dalam space pribadi. Sebagian orang mungkin nggak menganggap Jaws adalah film yang menakutkan, tapi bagaimana dengan mereka yang punya galeophobia? Tentu film ini sangat tidak nyaman. Biar gua kasih contoh, film Aquaman adalah tayangan yang jauh dari kata horor, tapi bagi gua yang punya thalassophobia, adegan ini membuat bulu kuduk gua merinding dan merasa sangat tidak nyaman sampai kepikiran. Fuck you! Nosferatu adalah salah satu film yang menggunakan elemen tersebut untuk menyerang psikis atau yang biasa kita sebut sebagai psychological horror. Sebelumnya, gue pernah ngebahas bagaimana film horor harusnya membawa pesan perihal permasalahan sosial. Silakan tonton videonya jika kalian tertarik perihal struktur horor yang umum. Ini kedengarannya agak aneh mungkin, tapi vampir dan Godzilla masuk dalam kategori yang sama, yaitu sebagai simbol musibah dan malapetaka. Yang membedakan keduanya adalah skala masalahnya, di mana Godzilla berfokus melambangkan bencana alam, baik itu alami maupun ditimbulkan oleh manusia. Sementara vampir mencakup ranah sosial secara luas seperti wabah penyakit, kelainan seksual, hubungan individual dan kelompok, hingga agama. Vampir karya Bram Stoker yang menjadi inspirasi Nosferatu adalah bentuk wabah penyakit menular, berawal dari area terpencil yang kemudian menyebar luas ke kota besar, sebagaimana proses penyebaran virus pada umumnya, yang bentuk nyatanya bisa kita lihat melalui Black Death sampai COVID. Hal ini juga bersinggungan dengan kualitas hidup pada masa lampau yang kurang baik. Oleh sebab itu, rombongan tikus adalah elemen yang lumayan sering muncul dalam film vampir yang tidak melenceng dari sumber utamanya, dan tidak terkecuali Nosferatu. Dan meski gue sendiri tidak punya OCD, jalan penuh sampah, mayat, dan tikus tetap menimbulkan rasa jijik. Ya, gue aja ngerasa jijik gimana para pengidap OCD. Siapa yang nggak tahu Edward Cullen? Suka atau tidak, dia merupakan salah satu tokoh vampir terkenal selain Vlad Tepes. Dan yang pernah nonton Twilight mungkin sadar kalau para orang pucat ini selalu tampil menawan. Pada masanya, Edward Cullen itu 11-12 sama Jeffrey Nicole bagi para kaum wanita. Dan gejala ini tidak hanya ada di film Twilight saja, namun juga sebagian media yang mempunyai elemen vampir dalamnya. Makhluk ini tidak hanya memikat lawan jenis, namun juga sesama jenis. Gerak-geriknya selalu seperti orang yang haus akan kasmaran, dan selain tergila-gila dengan darah, mereka juga tergila-gila dengan seks. Hampir boleh dibilang merupakan salah satu ikon penyimpangan seksual, bahkan sebelum karya populer Bram Stoker,
Dunia diperkenalkan dengan Carmilla karya Sheridan Le Fanu yang mengemas cerita vampir dengan tema lesbian. Dan untuk menambah list, bahkan Alucard, tokoh terkenal dari Castlevania pun biseksual. Seperti film pendahulunya di tahun 1979 dan 1922, karya Robert Eggers juga tidak banyak merubah alur cerita yang sudah ada. Bahkan boleh dikata ketiganya serupa tanpa menawarkan sesuatu yang baru. Akan tetapi, yang diperbarui adalah pengeksekusian setiap adegan. Sehingga ketika filmnya menawarkan sesuatu yang berbeda, ya nggak ketiga-tiganya juga sih. Kalau kalian mau nonton versi klassiknya, gue sarankan ya nonton yang tahun 1922. Oke, di film terdahulunya permasalahan seksual kurang begitu bersinar. Meski ada dan kata cinta begitu dominan, namun tampilannya hanya sebatas menggambarkan sosok suci yang perlahan ditarik dan dihasut oleh ketidaksucian. Sedangkan pada film Eggers, isu ini ditarik lebih panjang dan lebih berani menampilkan obsesi bersetubuh dengan mayat, hasrat seksual, kekerasan seksual, hingga mengangkat isu kepercayaan suami dan istri dengan sepercik tema perselingkuhan. But where is it? Your money, your promotion, your house? Where is that which is so precious to you? Have you paid that kind Harding your debt? Have you repaid him with this plague that infects his I wife? left for us, for our For future. what? For what? For these things? For you. It doesn't matter, it doesn't matter. Don't you think? We should never have married. We're already dead. Woo! Yeah! Adegan-adegan sensual tersebut juga digambarkan secara kasar dan tidak nyaman, terkesan begitu kotor tanpa romantisasi. Bukan sebagai nilai jual untuk menonton seperti kebanyakan film-film yang begitu ingin menggait pasar, namun ada untuk membuat kita para penonton jijik dan paham kalau ada yang salah dengan pelaku-pelakunya. Hasrat seksual sendiri menjadi motivasi cerita yang mana pada akhirnya setiap makhluk yang mengejarnya berakhir dalam keadaan yang mengenaskan. Yang tentunya ini berkaitan dengan unsur agama di mana vampir juga merupakan lambang dosa atau musuh-musuh orang beriman. Tentunya penegasan-penegasan pada unsur tadi bisa tersampaikan berkat visual, sound, dan acting yang bagus banget. Buat yang pernah nonton film Eggers pasti nggak asing dengan penggunaan pencahayaan yang cukup dominan untuk menyampaikan cerita di film-filmnya. Pada Nosferatu kali ini, yang memiliki banyak adegan gelap, keminiman cahaya sangat berpengaruh besar dalam penempatan fokus karakter dan kejadian. Kita bisa merasakan ketakutan, emosi, dan kecanggungan para tokoh melalui penerangan yang terisolasi, serta pewarnaan tone yang pucat dan gotik membuat kegelapan benar-benar menjadi sebuah misteri dingin, sehingga memiliki efek yang signifikan saat misteri tersebut terungkap oleh cahaya. Satu kalimat yang bisa gue pikirkan saat menyaksikan visual Nosferatu Eber adalah cantik yang mengerikan. Beberapa tahun belakangan ada 3 adaptasi vampir yang gue juga baru jamah, yaitu The Last Voyage of Demeter yang menceritakan kejadian di kapal Demeter saat membawa peti Dracula yang bisa kita lihat sedikit porsinya di Nosferatu. Lalu kemudian Castlevania dan DRCL Midnight Children, adaptasi buku Bram Stoker Dracula dalam bentuk manga Jepang oleh Shinichi Sakamoto. Sepanjang menonton film Nosferatu, gue nggak bisa untuk tidak membandingkan film ini dengan DRCL Midnight Children, di mana dalam kasus yang sama memiliki kesan cantik namun juga membuat tidak nyaman. Gambar latar dan karakternya begitu cantik hingga tokoh utama Luke yang kendati seorang pria tulen digambarkan begitu anggun sampai-sampai beberapa panel gue harus mantengin anomali satu ini begitu lama. Karena merasa ragu dia ini benar-benar laki dan bukan wanita. Bahkan karakter laki di dalam manganya pun saling berebut untuk menjadi full-time gay demi Luke. Dan meskipun gambarnya begitu apik, penampilan angle serta pose karakter yang tidak biasa membuat bulu kuduk gua merinding. Meski yang sedang gua pandang itu bukan hantu. Sebagai vampir antusias, gua harusnya tidak terlalu terkejut atau takut dengan hal-hal yang berbau vampir. Tapi DRCL Midnight Children dan Nosferatu bisa membuat gua diam merinding dan di saat yang sama fokus menikmati seperti menyaksikan adaptasi vampir untuk pertama kalinya. Sosok Luke dan Ellen bisa menggait gua untuk terus menginginkan kehadiran mereka, kendati apa yang keduanya tampilkan cukup tidak nyaman untuk disaksikan. He's coming. Who is coming to you, my child? Who can you speak? Yield before this ancient talisman! I will not harm her! I command you, hearken to my voice. By the protection of Samuel, Haniel, and Zadku, impart your speech unto me,
In the name of Elohus, Olympus, and Asmodee, impart your speech unto me. I shall persist to join you every night, first in sleep, then in your arms. Everything will be mixed with abomination, and you'll be knee-deep in blood. Everyone will cry, there will be none to bury the dead. Bisa gue bilang acting Lily Rose Depp adalah salah satu penampilan terbaik yang gue saksikan sepanjang 2024. Dengan banyaknya adegan one shot yang begitu jaw dropping, gue bisa merasakan keresahannya, hasratnya, keberaniannya, dan ngerian tanpa ada satu adegan pun yang miss. Dan tentunya bukan Lily Rose Depp doang yang memerankan karakter dengan baik, tapi keseluruhan karakter diperankan dengan sempurna. Gue sampai lupa. In heathen times, you might have been a great priestess of Isis. Yet, in this strange and modern world, your purpose is of greater worth. William Dafoe. Ya kayaknya gue nggak perlu komen seberapa bagus deliverynya. Ya overall buat kalian yang belum nonton atau ragu nonton karena beberapa review yang bilang kalau film ini tidak menaruhkan sesuatu yang baru dari film-film sebelumnya, gue ingin meyakinkan kalian untuk nonton. Karena bagi gue yang udah nonton film-film pendahulunya, karya baru Ebert ini pantas disandingkan dengan pendahulunya atau malah lebih superior. Dan tentunya menawarkan sesuatu yang baru kok, nggak sekedar ketiplek kopian.